Jujur ya, kita umat Islam di Indonesia itu kadang lucu banget Sobat Jiwa. Sebulan penuh nahan lapar dan haus, tapi pas Idul Fitri datang, malah kita sendiri yang ngerusak maknanya. Kita sibuk ngerayain kemenangan, tapi lupa apa makna kemenangan yang sebenarnya. Banyak yang ngaku kembali fitrah, tapi cuman ganti baju baru aja. Sementara hati masih penuh dengki dengan sesama. Tradisi yang harusnya bikin kita dekat, malah jadi ajang pamer dan bikin sekat antara sesama kita. Nah, di video kali ini, saya akan mengajak Sobat Jiwa semua yang merayakan Idul Fitri untuk sama-sama melihat lagi apa sih esensi dari Idul Fitri. Sobat Jiwa, Idul Fitri itu bukan cuma soal tradisi yang turun-temurun aja. Tapi ada cerita perjuangan yang dalam banget kalau misalnya kita mau tahu dan mau memahaminya. Semuanya berawal di tahun kedua Hijriah. Waktu itu, turun wahyu yang kita kenal dengan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Saya yakin Sobat Jiwa banyak yang tahu tentang ayat ini. Nah, bayangin ya, para sahabat Nabi saat itu baru pertama kalinya ngerasain syahdunya nahan lapar, haus, dan juga ego di bawah terik matahari Madinah demi menjalankan perintah puasa Ramadan. Dan disitulah Idul Fitri pertama terasa sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena momennya berbarengan dengan kemenangan besar waktu Perang Badar. Kebayang dong suasananya waktu itu ya. Para sahabat baru aja pulang dari medan perang dengan fisik yang lelah, tapi hati mereka penuh dengan rasa syukur. Di satu sisi mereka menang melawan musuh di lapangan, di sisi lain mereka baru aja lulus ujian menaklukkan diri sendiri selama 1 bulan penuh. Baginda Rasulullah SAW merayakan hari itu bukan dengan pesta pora yang berlebihan, tapi dengan penuh kesederhanaan dan lantunan takbir yang menggetarkan jiwa. Dari sinilah kita sama-sama belajar kalau Idul Fitri itu dari awal memang dirancang sebagai perayaan kemenangan sejati. Menang melawan ego, menang melawan hawa nafsu, dan menang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngerayainnya cuma sekedar makan-makan tanpa ada rasa menang karena menaklukkan ego di hati kita, kayaknya rasanya sayang banget ya Sobat Jiwa. Sangat jauh dari kata umat yang mengaku-ngaku menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Sobat Jiwa, kamu pasti pernah kan ngerasa saat HP-mu mendadak freeze, lemot, yang kamu lakukan adalah tekan tombol restart. Nah, begitu menyala lagi, semuanya terasa ringan, lancar, dan enteng. Benar kan? Nah, puasa dan Idul Fitri itu sebenarnya adalah tombol restart raksasa untuk jiwa kita semua. Secara bahasa, Fitri itu artinya suci, kembali ke asal. Bayangkan, setelah 1 bulan penuh kita difasilitasi dengan puasa atau menahan diri dari ego, dilatih untuk menahan amarah, dan diperhalus dengan doa. Begitu Idul Fitri tiba, seharusnya kita kembali ke setelan pabrik kita. Kita bukan lagi sependendam, si khawatir, atau si paling benar. Setelan pabrik yang dimaksud itu adalah kembali menjadi makhluk cahaya yang bersih, murni, tanpa label. Sebagai pemenang. Layaknya bayi yang baru menghirup udara dunia. Tapi mari kita coba untuk jujur-jujuran Sobat Jiwa. Banyak dari kita yang salah mengartikan kembali suci tadi. Kita merasa sudah suci hanya karena sudah bayar zakat dan posting foto keluarga pakai baju seragam di media sosial. Kita merasa sudah 0-0 hanya dengan kirim pesan copy-paste, mohon maaf lahir dan batin. Kemana? Ke grup WhatsApp keluarga, dan juga ke orang-orang yang kita bahkan nggak terlalu sering untuk berinteraksi. Dan ironisnya nih ya, malah sebaliknya. Banyak yang hatinya masih menyimpan benci sama saudara sendiri atau sama teman yang memang ada konflik sebelumnya. Nah, coba dicek Sobat Jiwa. Apakah dari kalian semua atau kita masing-masing masih punya konflik nggak dengan 1 atau 2 orang? Harusnya kita minta maaf kepada orang tersebut. Kesucian itu nggak akan ada gunanya kalau cuma vertikal ke atas aja, tapi busuk secara horizontal ke sesama manusia. Zakat fitrah dan juga ritual maaf-maafan itu bukan sekedar formalitas supaya kita nggak malu dengan tetangga. Bukan itu tujuannya. Itu adalah cara semesta mengajarkan kita bahwa kesucian jiwa itu nggak akan pernah lengkap kalau kita masih pelit berbagi dengan orang yang membutuhkan atau masih hobi menjatuhkan orang lain demi validasi diri sendiri. Idul Fitri itu bukan soal aku sudah suci, jadi aku boleh merasa lebih baik dari orang lain. Aku sudah suci, aku boleh merasa lebih baik dari kamu. Bukan seperti itu. Idul Fitri adalah momen untuk benar-benar telanjang dari ego kita masing-masing. Melepas semua topeng kemarahan, membuang sampah luka batin, dan berhenti untuk melabeli orang lain dengan kebencian. Kalau kita semua berani benar-benar riset sampai ke akar-akarnya,
Bukan cuma ganti casing baju koko atau gamis baru, Sobat Jiwa bisa bayangkan betapa syahdunya dunia ini saat ada di momen Idul Fitri. Kita kembali ke titik nol bukan untuk mengulang kesalahan yang sama, tapi untuk melangkah dengan energi yang benar-benar baru. Sobat Jiwa, nah sekarang mari kita bahas Idul Fitri yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ini unik, tapi juga penuh kemunafikan. Kita sibuk merayakan kemenangan, tapi sebenarnya siapa yang kita kalahkan? Nafsu kita, atau cuman rasa gengsi sama tetangga? Coba untuk berhenti sejenak di tengah keriuhan itu, kemudian bertanya ke diri sendiri. Apakah tradisi ini sedang memperkaya jiwa kita, atau pelan-pelan justru membunuh esensi Idul Fitri itu sendiri? Kita bedah beberapa tradisi kita yang katanya mulia. Di antaranya yang pertama ada sungkeman misalnya. Indah banget kan kelihatannya? Tapi coba tanya lagi. Apakah itu sekedar ritual formalitas, cium tangan dan pamer foto haru di media sosial? Atau itu adalah momen paling jujur di mana ego kita runtuh total di depan orang tua kita? Di mana kita melepaskan semua atribut jabatan, gelar, dan juga harga diri. Di situ ada proses merangkul luka dan mengakui kekhilafan tanpa pembelaan. Itulah makna kembali suci yang sebenarnya. Jangan jadikan itu acting tahunan biar kelihatan jadi anak yang berbakti di depan kamera. Kita minta maaf sama orang tua sambil pegang tangan mereka, tapi nggak berapa lama kemudian balik lagi jadi anak yang nggak tahu diri. Jarang kasih kabar. Dan cuma datang pada saat pas butuhnya aja atau pas lebaran doang. Sungkeman itu adalah penyucian jiwa. Bukan tentang cuci tangan dari dosa setahun penuh, kemudian bisa habis dalam waktu hanya 5 menit. Yang kedua ada lagi ziarah kubur. Datang ke makam, pakai kacamata hitam bermerek, lalu foto-foto estetik di atas nisan. Kita seolah-olah lupa, ziarah itu adalah pengingat kalau kita ini juga calon mayat seperti mereka yang sudah duluan berpulang. Lebaran tahun lalu, mungkin mereka masih bersama kita. Tapi lebaran tahun ini, mereka sudah menetap di sana. Hal itu bisa terjadi sama mereka, dan hanya tinggal menunggu waktu, akan ada juga giliran kita berada di tempat itu. Di tengah euforia kemenangan, kita sebenarnya sedang diingatkan soal pulang yang sebenarnya. Supaya kita sadar kalau semua harta dan baju baru itu cuma titipan yang masa berlakunya juga akan habis. Jadi nggak ada alasan buat sombong kalau ujung-ujungnya kita semua cuma akan jadi penghuni lubang yang sempit itu. Jangan sibuk memoles tampilan luar, pamer barang branded, hingga pamer pencapaian karir di meja makan keluarga, tapi kita lupa. Di balik pagar rumah kita, ada tetangga yang mungkin kelaparan, atau bahkan di samping kursi tempat kita lagi duduk, ada saudara yang sedang berjuang keras hanya untuk sekedar bisa hidup pas-pasan. Idul Fitri itu seharusnya membuat semua orang merasa sama dan juga merasa diterima, bukan malah menciptakan kasta antara si sukses dan si gagal. Dan ini ada satu yang paling epic biasanya nih ya, saya yakin Sobat Jiwa semua banyak yang ngalamin, yaitu budaya gibah berkedok silaturahmi. Banyak dari kita yang datang kumpul keluarga, tapi isinya malah menghakimi pilihan hidup orang lain. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan beracun yang bikin hati orang lain terluka. Misalnya apa? Tahu ya? Soal kapan nikah, kapan punya anak, atau kenapa kerjanya cuma begitu-gitu aja. Ironis banget kan? Mulut baru saja mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, tapi beberapa menit kemudian sudah sibuk menabur dosa baru dengan lisan yang sangat tajam. Bukannya dapat pahala maaf-maafan, kita malah bikin orang lain merasa minder dan ingin menjauh dari kerumunan. Sobat Jiwa, Lebaran itu adalah sarana untuk merangkul, bukan ajang untuk membandingkan. Kalau kita benar-benar memaknai kembali suci, kita akan sadar bahwa kemenangan yang sejati adalah saat kehadiran kita membuat orang di sekitar kita merasa nyaman, merasa dihargai, dan merasa dicintai tanpa syarat. Bukan malah membuat mereka merasa kecil di hari yang besar ini. Setelah semua keriuhan, setelah semua ketupat habis, dan baju baru mulai memudar warnanya, pertanyaannya tetap sama. Siapakah diri kita setelah hari raya itu berakhir? Apakah kita benar-benar menjadi bayi yang baru lahir? Atau kita hanya aktor yang baru saja menyelesaikan pertunjukan sandiwara bertajuk Keluarga Bahagia? Jangan sampai kita sudah merasa suci hanya karena sudah bersalaman. Padahal di dalam sana, kita masih memelihara monster ego yang siap menerkam siapa saja yang nasibnya nggak seberuntung kalian semua. Satu hal, Tuhan tidak melihat seberapa mahal kain yang menempel di badanmu itu, tapi seberapa tulus maaf yang keluar dari lisanmu. Semesta tidak butuh laporan pencapaianmu di meja makan, semesta hanya ingin melihat
seberapa luas ruang di hatimu untuk merangkul mereka yang sedang terluka. Idul Fitri itu bukanlah garis finish buat ibadah kita, tapi justru ini adalah garis start untuk ngebuktiin kalau kita benaran sudah menjadi pribadi yang baru di 11 bulan ke depan. Apakah kita jadi lebih sabar? Apa kita jadi lebih peduli? Bebas dari benci, bebas dari rasa ingin dipuji, dan bebas dari keinginan untuk menghakimi. Pulanglah ke setelan pabrikmu sebagai makhluk cahaya, dan jadilah berkah, bukan jadi beban. Jadilah jawaban, bukan pertanyaan yang menyakitkan. Karena pada akhirnya, Idul Fitri yang sesungguhnya bukan terjadi hanya di kalender, tapi di dalam jiwamu yang sudah lapang memaafkan dunia. Menutup video kali ini, untuk semua sobat jiwaku tercinta tanpa terkecuali, selamat merayakan kemenangan yang sejati dan kembali menjadi jiwa yang bercahaya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.